Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini, tepatnya di hari Senin, malam Selasa, pukul 10 malam, kami bertiga, saya, Teddy, kemudian ada Ikrar Satria, kemudian ada Bang Jalu. Insya Allah kita sedang akan menuju perjalanan ke Bali. Tujuan utama adalah ke Kuta Bali. Kegiatan perjalanan ini adalah untuk kegiatan pekerjaan yang masih tetap berkaitan dengan pelayanan pengendalian hama, yaitu tepatnya untuk melaksanakan anti rayap. Menurut informasi dan petunjuk dari beberapa rekan-rekan yang sudah berpengalaman ke Bali, perjalanan ini akan menempuh waktu selama 24 jam, yang mana persiapan-persiapan sudah kami lakukan, mulai dari pakaian yang hendak kita gunakan selama berada di Bali nanti hingga pulang kembali ke kota Tangerang, kemudian camilan, bekal di jalan, obat-obatan medis yang memang biasa kita konsumsi, kemudian perlengkapan tools, kemudian juga alat-alat kerja tentunya nomor satu, chemical bahan aktif anti rayap juga itu dibawa, lalu hasil dari swab antigen juga sudah kita laksanakan, hasilnya sudah dibawa dengan hasil yang negatif, alhamdulillah. Dan insya Allah kami sudah meminta izin kepada keluarga, pada istri, anak-anak, dan juga kepada teman-teman yang lain, termasuk memohonkan agar didoakan di dalam perjalanan ini kami diberikan sehat, aman, lancar, nyaman, sampai kepada tujuan dan bisa melaksanakan kegiatan, memberi kebermanfaatan bagi customer, dan memberi manfaat buat kami yang melaksanakannya. Posisi malam ini sudah berada di pusat kota Jakarta. Nanti kami akan terus informasikan dalam perjalanan ini seperti apa perjalanannya, bagaimana kondisi di tol nanti, dengan harapan tentunya tetap aman, sehat, sejahtera, terkendali tanpa kendala. Kita lihat Jakarta di malam hari seperti ini ya. Saya akan arahkan kamera ke pinggir kiri dan kanan tanpa ada suara petunjuk-petunjuk ataupun arahan-arahan tentang ada apa saja yang masuk di dalam rekaman kamera ini. Oke, untuk menghemat durasi kita skip dulu, nanti setiap sekian kilometer akan kita mulai lagi. Terima kasih.
Kita melihat suasana malam hari di pusat kota Jakarta luar biasa, amazing. Jadi dulu saya pernah jauh-jauh, menurut saya sih jauh ya, jauh-jauh ke Asia lain, ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand. Itu kan kesannya kan wah gitu ya, seneng dengan negara-negara tetangga. Tapi kalau dilihat-lihat lagi kayak gini ya suasana malamnya, ya ternyata lebih oke Jakarta lah. Jakarta luar biasa, pembangunannya super cepat, infrastrukturnya oke, kemudian apa namanya, lingkungannya terlihat menyenangkan. Jadi waktu ketika itu saya ke Malaysia, bermalam di Malaysia, kemudian jalan-jalan malam di Malaysia, tempat keramaiannya ya memang tidak terlalu panjang, artinya tidak terlalu banyak. Kalau Jakarta, dari 5 kota Jakarta yang terintegrasi ini, ya semuanya tuh menarik gitu loh, menarik, penuh dengan kemilau malam tuh rasanya tuh gimana ya, indah banget ya. Nah jadi buat teman-teman yang memang belum coba apa namanya, wisata malam, coba deh wisata malam Jakarta aja, nggak usah jauh-jauh dulu. Indah kok, indah banget. Gedung-gedungnya eksklusif, megah, mewah, dan tentunya tinggal kita niatkan saja tujuannya wisata apa dulu di malam hari. Wisata belanja kah? Wisata kuliner kah? Atau wisata menginap kah? Atau wisata ilmiah, atau mungkin yang lain-lainnya ya. Kalau dugem-dugem mungkin bagi yang suka-suka, monggo-monggo aja, tapi saya memang belum begitu memiliki keinginan untuk hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan masih ada hal yang lain yang lebih menyenangkan. Oke, kita sudah ada di wilayah Jakarta Timur. Dan akhirnya kita pun masuk ke pintu tol layang, Trans Jawa ya. Jadi ini tol layang MBZ, Muhammad bin Zayed sebelah kiri ya. Terus Syekh Muhammad bin Zayed Zayed ya. Ini bismillahirrahmanirrahim, kita sudah mulai masuk tol ini. Jadi teman-teman, memang kita sudah mengkondisikan nanti per 5 jam untuk bergantian drivernya, 5 jam gantian gitu ya, agar fisik tetap terjaga, kemudian kesehatan juga terjaga, stamina juga terjaga. Ini perjalanannya ya memang begini, tinggal tol aja sepanjang jalan. Mudah-mudahan nanti per 100 km kita bisa istirahat di rest area. Oke, nanti kalau sudah sampai mendekati rest area kita kabari lagi ya. Bye bye. Jadi teman-teman, tol MBZ ini, Muhammad bin Zayed ya kalau nggak salah tadi, kalau nggak salah baca, itu tol atas terpanjang menurut saya sih
ya kan, mulai dari masuk keluar nanti di Kerawang atau Karawang. Nah, ini mobilnya malam ini lumayan agak-agak kelihatan padat juga. Tapi tetap harus aman lancar begitu. Kami kecepatan stabil di 100 km per jam karena memang di jalan ini ada diawasi oleh CCTV, sehingga kita harus betul-betul menjaga status kecepatan kendaraan kita. Jadi buat teman-teman, balik lagi, ini perjalanan kami ini ke Kuta Bali memang tujuannya adalah untuk melaksanakan kegiatan anti rayap. Pertanyaannya, kenapa mesti jauh-jauh naik kendaraan operasional gitu ya, yang padahal kalau dihitung-hitung biayanya nggak murah loh. Kenapa nggak murah? Kan sudah jelas rinciannya. Untuk tol, satu kali perjalanan itu bisa menghabiskan 700 ribuan ongkos biaya tol. Kemudian BBM kurang lebih 600 ribu, atau disesuaikan dengan kapasitas cc-nya kendaraan. Kemudian belum lagi nanti akomodasi atau makan di tempat-tempat kita rest area, sehingga kalau dihitung-hitung kurang lebih satu perjalanan hingga nanti sampai di Kuta Bali itu sekitar 1.500.000 rupiah, tol, bensin, dan makan. Itu kalau udah ngirit ya, segitu. Kemudian kalau pulangnya lagi dihitung sama, berarti kan sudah ketahuan 2 juta, 3 juta berarti ya. Kalau 1,5 juta, berarti 3 juta untuk transportasinya saja. Kemudian kalau kita di sana menginap selama 2 malam atau 3 malam, berarti kan harus ada biaya lain, yaitu penginapan. Mungkin ada yang budgeting yang 200-300 ribu, tapi kami memang mencoba mengambil yang lebih aman dan nyaman, yang harganya insya Allah di atas itu. Tinggal dihitung saja, 2 kamar dikalikan, anggap 400 paling murah, dikalikan jumlah hari atau jumlah malam kita menginap, udah sekian juta rupiah. Kemudian makannya, karena di hotel tuh kan juga kita mungkin kepengen makan keluar, apalagi ini kegiatannya adalah pekerjaan. Jadi ketika kita di luar hotel, makannya ya harus di luar hotel, jadi cari makan lagi. Rapat sebelah kiri, hati-hati, sebelah kiri rapat. Oke, ambil kanan lagi. Nah, terus pertanyaannya, kok mau sih melaksanakan pekerjaan anti rayap dari Jakarta ke Bali? Ya memang harus mau. Walaupun kami ada mitra, ya ada cabang di sana, kami sudah jelaskan ke customer, untuk cabang kami di Bali memang masih terbatas kegiatan, hanya melayani kegiatan pest control yang terdiri dari hama sasaran, nyamuk, kecoa, tikus, belum ke anti rayap. Artinya tenaga ahlinya memang belum ada. Daripada kami kerjakan customer yang sudah bayar mahal dengan asal-asalan, maka sudah sepantasnya kami harus layani sebaik-baiknya. Karena customer ini kan customer yang sudah menjadi pelanggan tetap, yang sudah memberikan kepercayaannya penuh kepada perusahaan kami. Jadi ada saatnya bisnis itu memang tidak melulu menghitung untung. Ketika pun profitnya tidak terlalu banyak, kami tetap laksanakan, tetap kerjakan. Harapannya adalah, satu, kami mendapatkan pengalaman bahwa
proses perjalanan ke Bali itu ternyata juga menyenangkan. Kemudian juga bisa membuat kita lebih percaya diri ketika nanti ada tugas ke daerah-daerah yang agak jauh, kita nggak merasa khawatir untuk hitung-menghitung gitu. Karena pasti yakin deh, ketika kita memberikan yang terbaik kepada customer, rezekinya ngikutin. Nanti ketok tularnya pasti ada. Customer juga nanti akan dengan sangat sukacita, akan sangat yakin untuk memberikan referensi kembali kepada kita. Begitu, kurang lebih begitu. Ya, jadi ini masih di tol atas, kita masih jauh ke Karawang. Nanti kalau udah mendekati Karawang atau sudah mau keluar pintu tol Karawang, kita kabari kembali. Oke, masih bersama Teddy dari Teddy Pace Indonesia by Laju Sejahtera. Buat teman-teman yang mungkin memiliki family, sahabat, keluarga, ada masalah dengan hama, nyamuk, kecoa, tikus, lalat, kemudian anti rayap atau banyak rayap, banyak kerusakan akibat kedua rayap, monggo klik saja, buka saja Teddy Pace Indonesia. Kita skip dulu ya, nanti lanjut lagi di jalan berikutnya. Dan akhirnya kita sudah selesai melewati tol atas yang cukup panjang tadi. Sekarang kita sudah berada di tol Cikampek. Nah, ini sudah di bawah nih ya, sudah nggak naik di atas ketinggian 25 sampai 30 meter kayak tadi. Ini sudah di bawah, sudah datar rata, tapi ternyata di sini malah lebih padat ya, kendaraannya nampak kelihatan lebih banyak, bahkan sekelas kontainer jadi lebih mendominasi. Karena memang kalau malam ya seperti itu ya, mobil-mobil besar mereka yang diizinkan untuk berlalu lalang di dalam tol, termasuk bis malam juga terlihat cukup padat. Untuk kecepatan tadinya kita stabil 100, sekarang 60 sampai 70 km saja. Tapi tidak apa-apa, enjoy. Yang penting tetap lancar, aman, terkendali. Seperti itu ya teman-teman. Nanti kita lanjut kembali ketika kita sudah masuk tol Cipali. Jadi kami sudah mendekati ke rest area Karawang. Dari mulai tadi masuk di Jakarta, tol dalam kota, lanjut ke tol atas DMZ. Ini sekarang sudah di rest area, tetapi kami tidak berencana untuk singgah, masih tetap lanjut untuk tujuannya memang memaksimalkan, mengefisiensikan waktu supaya nanti pas sampai di Probolinggo dan di Bali sesuai dengan rencana yang kami perhitungkan. Begitu, karena terkait dengan masa berlakunya antigen yang hanya bertahan atau berlaku selama 24 jam saja. Mudah-mudahan kembali lagi harapan kami adalah lancar, aman, terkendali, dan diberikan keselamatan dalam perjalanan. Sebenarnya nih kalau lihat suasana malam kayak gini ya, buat teman-teman mungkin yang pernah umroh atau bahkan sering umroh ya, kalau haji kan ya bisa jadi nggak setahun sekali atau setahun sekali, itu udah luar biasa. Kalau umroh itu kan malam-malam tuh biasanya banyak yang mereka dari
Madinah ke Mekah gitu ya. Kalau dari Madinah ke Mekah atau sebaliknya dari Mekah ke Madinah, itu kalau malam tuh kayak gini nih. Jadi lihat lampu kendaraan-kendaraan gitu ya, terus lihat jalanan yang ya agak-agak sedikit redup gitu lampunya, terus mobilnya padat ya, seperti inilah sepertinya. Jadi menyenangkan gitu menyenangkan, membahagiakan. Jadi kalau teman-teman yang sudah umroh ya tadi yang saya sampaikan ya, di perjalanan tuh di bis ada sebagian yang tidur nyenyak gitu, menikmati banget gitu ya. Atau ada juga yang memang kelelahan, fisiknya sudah tidak terlalu fit sehingga mereka lebih memilih tidur. Dan ada juga malah yang tetap melotot, melek gitu ya, nggak tertidur dan nggak kepengen tidur. Dia manfaatin suasana, dia lihat, dia perhatiin, loh kok kayaknya jauh kemana-mana gitu ya, yang ada cuma gurun ataupun gunung-gunung batu. Kalau di Indonesia memang lebih oke lah, tidak ada gunung-gunung batu, yang ada tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan hijau, dan terlihat nampak beberapa lampu-lampu menyala di tepian jalan tol, yaitu menandakan ada rumah-rumah masyarakat, rumah-rumah penduduk. Begitu. Oke, lanjut lagi ya, karena kami tidak mampir di rest area, jadi nanti kami lanjutkan di jalan berikutnya.